Sudarlun, oknum kepala desa bersama 3 aparat desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan ketua TPK desa ditahan polisi lantaran diduga telah menyalahgunakan wewenangnya selaku aparat desa dalam mengelola dana desa tahun anggaran 2018-2019. Selain 4 aparat desa, seorang pemilik toko bangunan di Sinabang juga turut ditahan dalam kasus yang sama dengan aparat desa tersebut. Saat ini, kelima tersangka sudah diamankan di tahanan Mapolres Simelu. Dalam rilis para tersangka, 1 orang tidak dapat dihadirkan lantaran sedang sakit. Kapolres Simelu AKBP Agung Surya Prabowo yang turut didampingi Wakapolres Simelu dan Kasat Reskrim Polres Simelu dalam jumpa pers di Polres Simelu menyebutkan 5 tersangka itu diduga melakukan tindak pidana korupsi dana desa tahun anggaran 2018-2019. Dari perbuatan tersangka, total kerugian negara 537 juta rupiah lebih. Para tersangka dalam kasus tersebut yakni MRN 41 tahun jabatan sebagai kepala desa, AN 32 tahun bendahara desa, JH 47 tahun selaku sekretaris desa dan RI 45 tahun selaku ketua TPK desa. Kemudian SA 41 tahun sebagai pemilik toko. Para tersangka diancam hukuman penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara. Tanggal 15 Juli 2021, Polres Simelu melaksanakan kegiatan press release terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dan atau penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan desa Kuala Makmur, Kecamatan Simelu Timur, Kabupaten Simelu tahun anggaran 2018 dan tahun 2019. Jadi tempat kejadiannya di Desa Kuala Makmur, Kecamatan Simelu Timur. Kronologi singkat dapat saya jelaskan yaitu pada sekira tahun 2018 dan tahun 2019 ini saudara MRN itu sebagai kepala desa itu bersama-sama dengan saudara AN bendahara desa dan saudara JH sekretaris desa, kemudian saudara RI sebagai ketua TPK dan saudara SA pemilik toko melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan desa Kuala Makmur tahun anggaran 2018 itu sebesar 1.517.347.000 dan tahun 2019 itu sebesar 1.437.030.000 sehingga total keduanya ini sejumlah 2.954.377.000 rupiah. Dan seluruh pengelolaan tersebut ini telah dipertanggungjawabkan dalam laporan pertanggungjawaban atau LPJ masing-masing tahun anggaran. Namun dalam pengelolaan tersebut ini terdapat kekurangan item pekerjaan yang dibelanjakan secara sewa kelola yang antaranya adalah antara lain kekurangan jumlah pembelian bahan bangunan dan setoran wajib pajak, kemudian serta selisih harga bahan bangunan yang dibelanjakan pada sejumlah kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh 5 orang tersangka tadi. Jadi tersangka ini ada 5 yang sudah dapat kita amankan berdasarkan hasil penyelidikan kita. Itu ada MRN, atas nama MRN, umur 41 tahun, sebagai kepala desa Kuala Makmur. Kemudian atas nama AN, umur 32 tahun, sebagai bendahara desa Kuala Makmur. Kemudian atas nama JH, 47 tahun, sebagai sekretaris desa. Dan RI, umur 45 tahun, ketua TPK atau Kasih Kesejahteraan Desa Kuala Makmur. Dan yang terakhir adalah sebagai pemilik toko atas nama SA umur 41 tahun. Ini ancaman hukumannya melanggar pasal 2 ayat 1 junto pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Pidana penjara ini paling singkatnya 4 tahun dan paling lamanya 20 tahun.
kemudian pengembalian kerugian keuangan negara yang berhasil kita sita atau kita amankan sebesar 80 juta rupiah. Kemudian kami juga mengharapkan kepada kepala-kepala desa terkait dengan pengelolaan keuangan desa agar tidak main-main. Tidak main-main, jangan sampai terjadi lagi, karena jelas kalau di situ ada istilahnya indikasi untuk memperkaya diri atau lain sebagainya akan kita proses dan sudah jelas. Jadi diharapkan jangan sampai terjadi lagi, dan harapannya agar betul-betul dalam pengelolaan keuangan betul-betul dilaksanakan dengan sesuai. Dari Simelu, Sari Mulyasno, Serambi On TV.